Untuk kamu-kamu yang belum tahu fungsi-fungsi pengaduk pada stand mixer, aku kali ini akan menjelaskan satu persatu. Oke? Nah, yang pertama ini namanya balon whisk. Bisa dilihat ya bentuknya. Nah, dia kenapa disebut balon whisk? Karena bentuknya seperti balon kan, bulat. Terus di dalamnya ini dia nih bolong ya, lubang. Jadi kalau dipakai dalam mixer kan begini. Dia akan muter kan begini. Waktu dia muter, dia akan nyemburin udara keluar dari sela-sela whisknya ini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk adonan yang butuh dikembangkan, mengembang. Seperti misalnya kuning telur, putih telur, kita mau bikin mereng, kita mau bikin adonan sponge cake, ya dimana putih telur dan gula harus dikembangkan, harus menggunakan ini namanya balon whisk. Ini putih telur sudah mengembang dengan balon whisk. Tada! Nah, ini hasil dari balon whisk ya. Ini adalah putih telur dan gula ya yang kita namakan mereng ya. Jadi dia fungsinya untuk apa? Banyak macam ya. Kita mau bikin mereng cookies, kita mau bikin cake yang dipisah telurnya dibuat kaku dulu, itu menggunakan balon whisk. Nah, ini adonan kalau mau bikin sponge cake ya. Jadi kalau mau bikin kayak lapis Surabaya, untuk bikin sponge cake yang seperti itu, kita boleh menggunakan ini tuh. Adonannya seperti itu ya, kental tapi jatuh. Ya, jadi kuning telur dicampur dengan gula, ada tepung, ada margarinnya. Ini dilakukan oleh balon whisk. Nah, untuk mengaduk yang balon whisk ini hasilnya seperti ini. Nah, lihat ya, ini cake-nya benar-benar sponge ya, karena dia membutuhkan udara untuk mengembangkan telurnya. Nah, yang kedua adalah flat beater ya. Ada yang bilang flat beater, ada yang bilang pedal ya. Bentuknya seperti ini. Nah, dia pipih begini. Ini untuk adonan yang tidak perlu dikembangkan. Misalnya apa? Lagi ngaduk butter atau lagi mengaduk cookies. Yang nggak perlu adonan itu mengembang, boleh pakai ini. Nah, sebenarnya nih kalau bukan di mixer itu pakai apa sih? Sebenarnya kita bisa pakai spatula. Tapi kalau kita mengaduk dengan spatula gini dengan tangan capek kan, jadi kita gantinya dengan ini. Sudah mesin yang mengaduk seperti ini. Nah, untuk butter ya, kalau misalnya butter kan nggak perlu ngembang nih, atau bikin butter cake itu boleh menggunakan ini. Nah, untuk temennya ada yang ini flat beater juga, tapi dia ada silikonnya. Jadi pada saat dia ngaduk di mixer, maka silikon ini akan membersihkan dinding-dinding bowl mixernya. Jadi kita tidak bisa menggunakan spatula lagi. Jadi flat beater ada dua. Nah, ini flat beater ya, tinggal diaduk-aduk ini. Nah, aku lagi nggak ngembangin telur, nggak pakai apa-apa, kita masukin gula. Kalau misalnya mau dikasih telur juga boleh supaya cookiesnya lebih renyah. Tapi kali ini aku eggless ya, kita nggak pakai telur. Masukin gini. Nah, itu menggantikan fungsi spatula. Kalau kita ngaduk sendiri kan capek kali, nggak kecampur-campur, nggak halus-halus, jadi kita perlu stand mixer. Nah, ini kan aku harus semua stand mixer kan harus ini kan, stand mixer harus dibersihin pinggirnya ya dengan menggunakan spatula seperti ini. Nah, kan. Tapi kalau kita menggunakan flat beater yang ada silikonnya ini, kita tidak perlu membersihkan pinggirnya. Kita coba ya. Lihat, bersih kan? Nah, lihat pinggirnya. Bersih karena ada flat beater.
Tapi tidak semua adonan membutuhkan flat beater, karena flat beater ini kan terbuat dari silikon ya. Otomatis dia kan pasti lebih kokoh yang flat beater yang ini. Nah, beberapa adonan tidak membutuhkan flat beater, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini aku masukin tepung, kita kecilin aja speednya. Nah, ini jadi enak banget ya, jadi gantiin spatula gitu. Kita bisa sambil kerjain yang lain, lekas selesai kerjaan, nggak usah berhenti-berhenti ya. Karena ada spatulanya bagian pinggir, dia mixer dan sekalian dia membersihkan pinggirnya. Tuh. Nah, untuk cookies yang vanilla kan udah cukup begini, yang sudah putih aja warnanya. Aku tapi hari ini mau bikin cookies coklat yang ada choco chipnya. Jadi aku akan tambahkan coklat bubuk premium ya. Aku kasih banyak banget karena aku suka yang rasanya agak sedikit pahit-pahit coklat, enak banget ya. Kemudian aku langsung tambahkan sini choco chip. Kemudian kita mixer. Seperti ini tadi, buat cookies yang ada choco chipnya. Nah, kalau ini namanya hook. Nah, hook ya. Ini berlaku di semua mixer jenis apapun ya, sama semua pengaduknya sama, hanya mungkin desainnya berbeda-beda. Nah, ini hook tujuannya supaya apa? Dia ini supaya gampang untuk membelah adonan yang berat, dan dia berputar dengan mengaliskan ya. Jadi modelnya tuh seperti apa ya? Seperti menguleni gitu ya. Jadi ini cocoknya untuk apa sih? Untuk adonan dough misalnya, untuk bikin roti ya kan, untuk bikin donat, bikin pizza, pokoknya adonan yang butuh sampai kalis bisa menggunakan ini. Nah, ini aku menggunakan hook ya. Ini bahan-bahannya udah aku campur di sini. Ada tepung, ada ragi instan, ada telur ya. Nah, aku aduk menggunakan hook karena aku lagi membuat adonan dough alias adonan roti ya. Nah, ini kita akan aduk. Nah, untuk adonan roti atau dough itu tidak boleh kenceng ya. Jadi harus pelan ya, supaya glutennya tidak rusak. Nah, kalau mau tahu seberapa kecepatan, sesuaikan dengan mixer kalian dan di buku panduannya ya. Ini udah kecampur, kemudian aku akan tambahkan air. Jadi ini airnya biasanya akan lebih sedikit daripada resep. Tapi kalau misalnya tepungnya itu dalam keadaan lebih kering atau kelembapan kurang, maka airnya biasanya akan ditambahkan. Jadi sekarang banyak merek-merek tepung ya, jadi harus disesuaikan. Nah, ini sudah setengah kalis ya. Setengah kalis itu dia sebenarnya udah tidak lengket, tapi teksturnya masih kasar dan tidak bisa dibentangkan hingga transparan atau membentuk gluten window. Ini belum selesai, jadi kita akan masukkan di sini ada butter ya, dan garam ya, boleh ditambahkan. Nah, udah butternya masuk, kita mixer lagi hingga kalis elastis dan membentuk gluten window. Kita bisa lihat transparan. Kita tunggu ya. Adonannya sudah mulai kalis ya, dinding-dindingnya udah bersih kan, dia akan membersihkan diri sendiri. Nah, itu tandanya sudah mulai kalis. Setelah lagi kita akan tarik dan kita akan bentangkan, dia akan transparan. Nah, adonannya udah kalis ya, udah nggak nempel ya, dipegang juga nggak nempel, udah lembut ya. Terus kita keluarin. Nah, kemudian kita buletin, lalu kita diemkan. Nah, dan ini hasil dari hooknya. Kita akan lihat kalis ya, tidak menempel. Kemudian waktu dibentangkan, dia nggak sobek.
nggak robek. Nah, jadi untuk memakai hook ini bisa di roti, termasuk donat, pizza, bakpao, itu semua bisa menggunakan hook. Oke, jadinya seperti ini. Tuh. Oke Sobat YouTube, udah jelaskan semua fungsi-fungsi tentang pengaduk dari stand mixer. Semoga bermanfaat ya buat para sobat YouTube di rumah. Dan juga tolong komen di bawah ini, dari 3 hasil ini yang mana kamu mau aku bikin resepnya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye, see you.